Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Denawan. Umur saya 24 tahun. Anak kedua dari 3 bersaudara. Mempunyai 1 kakak dan 1 adik. Kakak saya sudah bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Sedangkan adik saya masih duduk sekolah di bangku SMA. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, di mana ayah saya bekerja sebagai petani, sedangkan ibu saya bekerja sebagai pedagang. Saya berasal dari kota Subang, yaitu kota kecil yang pemukimannya masih sangat asri, di mana kehidupan masyarakatnya masih bergotong royongnya sangat tinggi, dan juga jauh dari perindustrian seperti yang di Cikarang ini. Mungkin udah banyak pabrik-pabrik, tapi di Cikarang walaupun ada, di Subang itu masih sedikit sekali perindustrian. Sekarang ini saya tinggal di Cikarang, yaitu tepatnya di Kampung Jati, Kelurahan Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Saya saat ini masih mengontrak, yaitu mengontrak sebuah rumah dan toko kecil untuk berwirausaha kecil-kecilan di daerah tersebut. Kira-kira di Cikarang saya sudah 3 tahunan, dan saya sekarang sudah berkeluarga, mempunyai istri. Dia berasal dari kota Padang. Pada saat ini saya sudah bekerja, yaitu bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak pada bidang perbankan, yaitu tepatnya di Bank BPR Bumi Bekasi Atas Cikarang, yang terletak di daerah Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pasir Gombong. Di Bank BPR, saya bekerja sebagai staf administrasi kredit, yaitu bertugas melayani calon nasabah untuk mendapatkan kredit di Bank BPR, juga menginput sistem data pribadi nasabah beserta jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank BPR kepada calon nasabah. Selain bekerja dan berwirausaha, sampai saat ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa, yaitu saya juga kuliah di sebuah universitas swasta yang bernama IKMI Rizkina, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6. Itu tepatnya di belakang Mall SKC Cikarang. Di IKMI Rizkina saya kuliah mengambil jurusan akuntansi komputer, dan saat ini tinggal menyelesaikan tugas akhir. Saya sangat senang sekali bisa menuntut ilmu di IKMI Rizkina. Walaupun di samping itu saya menjalani kehidupan sebagai pekerja,
juga wirausaha, serta sebagai pemimpin rumah tangga. Tapi semua itu tidak menghalangi saya untuk menuntut ilmu di IKMI Rizkina demi meraih cita-cita agar mempunyai kehidupan yang layak atau yang baik di masa depan. Mudah-mudahan seperti itu yang saya harapkan. Karena impianku ingin sekali menjadi seorang pengusaha yang sukses, sehingga perlu persiapan dari sekarang untuk menuntut ilmu demi menunjang semuanya itu. Mengambil kuliah akuntansi komputer di IKMI Rizkina, saya rasa sangat cocok dengan kepribadian dan prospek kehidupan saya di masa yang akan datang. Saya akan jelaskan tempat kuliah saya, yaitu IKMI Rizkina. IKMI Rizkina adalah sebuah kampus dengan konsentrasi jurusan pada bidang komputer, dengan terus berupaya untuk menciptakan anak bangsa yang cerdas di bidang IT, taat dalam beragama, dan membangun bangsa dengan jiwa yang entrepreneurship yang tinggi untuk kemajuan negeri ini. IKMI Rizkina juga berusaha menyetak para ahli media yang handal dengan efisiensi waktu dan biaya kuliah dengan kualitas pembelajaran yang memadai, dengan mengedepankan fleksibilitas waktu yang tinggi. Di IKMI Rizkina sangat cocok sekali untuk para karyawan yang ingin memajukan karir, mengatur pola pikir, dan membangun negeri dengan cara kuliah di IKMI Rizkina. Ada kelas malam bagi karyawan atau pekerja yang bekerja pada siang hari, dan juga ada kelas pagi bagi para karyawan yang bekerja pada malam hari atau shift 3 ya. Serta ada juga kelas eksekutif, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu bagi yang mempunyai jarak tempat yang jaraknya jauh dari tempat perkuliahan. Di IKMI Rizkina kita bisa mengambil jurusan, tapi di IKMI ini ada 3 jurusan yang bisa diambil dengan mengacu pada IT teknologi, yaitu yang pertama adalah teknik informatika. Dimana di sini dengan ilmu teknologi informasi yang diberikan, diharapkan para alumni bisa bersaing dengan para ahli IT internasional dan para programmer handal dalam kemajuan teknologi komputer. Yang kedua adalah mata kuliah sistem informatika. Analisis program lebih dikedepankan di jurusan ini, yang diharapkan dapat menciptakan para analisis sistem yang handal untuk kemajuan teknologi komputer Indonesia di tingkat internasional. Yang ketiga adalah mata kuliah akuntansi komputer. Dengan semakin majunya teknologi, maka ilmu akuntansi pun akan mengikuti. Maka ilmu akuntansi akan lebih dimudahkan dengan ilmu komputer agar tercipta keakuratan data dalam akuntansi. Demikian sedikit penjelasan tentang data pribadi saya, juga tentang tempat kuliah saya, yaitu IKMI Rizkina. Dan di sini saya selanjutnya akan berpresentasi dengan tema Zakat Fitrah. Zakat fitri atau yang dilazim disebut dengan zakat fitrah mungkin sudah pada mengetahui apa yang disebut zakat fitrah ya, yaitu sebagai penutup rangkaian ibadah bulan Ramadan. Bisa jadi sudah banyak pembahasan seputar hal ini yang tersuguh untuk kaum muslimin. Namun di sini saya akan mencoba mempresentasikan lagi atau menjelaskan kembali tentang zakat fitrah.
tidak ada salahnya jika diulas kembali dengan dilengkapi oleh dalil-dalilnya. Di sini saya akan lengkap dengan dalil-dalilnya yang telah disuguhkan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para pendengar. Telah menjadi kewajiban atas kaum muslimin untuk mengetahui hukum-hukum seputar zakat fitrah atau zakat fitri. Ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atas mereka untuk menunaikan usai melakukan kewajiban puasa Ramadan. Tanpa mempelajari hukum-hukumnya, maka melaksanakan syariat ini tidak akan sempurna. Sebaliknya dengan mempelajarinya, maka akan sempurna realisasi dari syariat tersebut. Hikmah zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang kotor, sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin. Mengapa di sini juga disebut zakat fitrah? Sebutan yang populer di kalangan masyarakat adalah zakat fitrah. Mengapa demikian? Karena maksud dari zakat ini adalah zakat jiwa. Diambil dari kata fitrah, yaitu asal usul penciptaan jiwa atau manusia, sehingga wajib atas setiap jiwa atau setiap manusia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Semakna dengan itu, Ahmad bin Muhammad Al-Qayyumi menjelaskan bahwa ucapan para ulama wajib fitrah maksudnya adalah wajib zakat fitrah. Namun yang lebih populer di kalangan para ulama, wallahu alam, disebut zakat fitri atau sedekah fitri. Kata fitri di sini kembali pada makna berbuka dari puasa Ramadan. Karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa bulan Ramadan. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa sebutan yang kedua inilah yang jelas jika merujuk pada sebab musababnya, dan pada sebagian penyebutannya dalam sebagian riwayat. Pendapat yang terkuat zakat fitrah hukumnya wajib ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antara mereka adalah Abu Aliyah, Atta dan Ibnu Sirin, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Ibnul Mujir telah menukil ijma atas wajibnya fitrah. Walaupun tidak benar jika dikatakan ijma, namun ini cukup menunjukkan bahwa mayoritas para ulama berpandangan wajibnya zakat fitrah. Dasar mereka adalah hadis dari Sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri 1 sa kurma atau 1 sa gandum atas budak cahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju salat Id. Sahih Al-Bukhari, Kitabuz Zakat, bab fardu sedekah fitri 3-367, nomor 1503, diriwayatkan juga oleh Muslim. Nabi memerintahkan zakat fitri 1 sa kurma atau 1 sa gandum. Dari 2 lafaz hadis tersebut nampak jelas bagi kita bahwa Nabi memfardukan dan memerintahkan, sehingga hukum zakat fitrah adalah wajib. Dalam hal ini ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan.
Ada pula yang berpendapat hukumnya adalah hanya sebuah amal kebaikan yang dahulu diwajibkan, namun kemudian kewajiban itu dihapus. Pendapat ini lemah karena hadis yang mereka pakai sebagai dasar lemah menurut Ibnu Hajar. Sebaliknya, dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Demikian pula pendapat yang sebelumnya juga lemah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dalam hadis sebelumnya bahwa kewajiban tersebut dikenakan atas semua orang, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, dan orang merdeka maupun budak hamba sahaya. Akan tetapi untuk anak kecil diwakili oleh walinya dalam mengeluarkan zakat. Ibnu Hajar mengatakan, yang nampak dari hadis itu bahwa kewajiban zakat dikenakan atas anak kecil, namun perintah tersebut tertuju kepada walinya. Dengan demikian, kewajiban tersebut ditunaikan dari harta anak kecil tersebut. Jika tidak punya, maka menjadi kewajiban yang memberi nafkah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dahulu Ibnu Umar menunaikan zakat anak kecil dan dewasa, sehingga dia dulu benar-benar menunaikan zakat anakku. Demikian pula budak hamba sahaya diwakili oleh tuannya. Apakah selain muslim terkena kewajiban zakat? Sebagai contoh, seorang anak yang kafir, apakah ayahnya yang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat? Jawabnya, tidak. Karena Nabi memberikan catatan di akhir hadis bahwa kewajiban itu berlaku bagi kalangan muslim saja. Walaupun dalam hal ini ada pula yang berpendapat tetap dikeluarkan zakatnya, namun pendapat tersebut tidak kuat karena tidak sesuai dengan zahir hadis Nabi. Apakah janin wajib zakati? Jawabnya tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat tersebut kepada anak kecil, sedangkan janin tidak disebut anak kecil, baik dari sisi bahasa maupun adat. Bahkan Ibnu Mujir menukilkan ijma tentang tidak diwajibkannya zakat fitrah atas janin. Walaupun sebetulnya ada juga yang berpendapat wajibnya atas janin, yaitu sebagian riwayat dari Al-Imam Ahmad dan pendapat Ibnu Hajj. Dengan catatan, menurutnya janin sudah berumur 120 hari. Pendapat lain dari Al-Imam Ahmad adalah sunnah. Namun dua pendapat terakhir itu lemah karena tidak sesuai dengan hadis di atas. Wajib zakat fitrah wajibkah bagi orang yang tidak mampu? Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bila kewajiban itu melekat ketika ia mampu melaksanakannya, kemudian setelah itu tidak mampu, maka kewajiban tersebut tidak gugur darinya dan tidak menjadi kewajibannya, yaitu gugur. Jika tidak mampu, semenjak kewajiban itu mengenainya. Adapun kriteria tidak mampu dalam hal ini, maka Aisyaukhani menjelaskan, barang siapa yang tidak mendapatkan sisa dari makanan pokoknya untuk malam hari raya dan siangnya, maka tidak berkewajiban mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Apabila ia memiliki sisa dari makanan pokok hari itu, ia harus mengeluarkan bila sisa itu mencapai ukuran zakat fitrah. Dalam bentuk apa zakat fitrah dikeluarkan? Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang lalu dan lebih jelas lagi dengan riwayat berikut. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, kami memberikan zakat fitrah di zaman Nabi sebanyak 1 sa dari makanan, atau sa kurma, 1 sa gandum, atau sa kismis atau anggur kering. Kata makanan maksudnya adalah makanan pokok yang penduduk satu negeri, baik berupa gandum, jagung, beras atau lainnya. Yang mendukung pendapat adalah riwayat Abu Sa'id yang lain, yaitu berikut, yang mengatakan
Kami mengeluarkannya itu zakat fitrah berupa makanan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri. Abu Sa'id mengatakan lagi, dan makanan kami saat itu adalah gandum, kismis, susu kering, dan kurma. Di sisi lain, zakat fitrah bertujuan untuk menyenangkan para fakir dan miskin, sehingga seandainya diberi sesuatu yang bukan dari makanan pokoknya, maka tujuan itu menjadi kurang tepat sasaran. Inilah pendapat yang kuat yang dipilih oleh mayoritas para ulama, di antaranya Malik At-Tamid, Ibnu Mujir, Ibnu Qayyim, Ibnu Bas, dan Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Juga ada pendapat lain, yaitu zakat fitrah diwujudkan hanya dalam bentuk makanan yang disebut dalam hadis Nabi. Ini adalah salah satu pendapat Al-Imam Ahmad, namun pendapat ini lemah. Bolehkah mengeluarkan dalam bentuk uang? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Pendapat pertama, tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk uang. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Daud. Yaitu alasannya syariat telah menyebutkan apa yang mesti dikeluarkan, sehingga tidak boleh menyelisihinya. Zakat sendiri juga tidak lepas dari nilai ibadah. Maka yang seperti ini bentuknya harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika dengan uang, maka akan membuka peluang untuk menentukan sendiri harganya, sehingga menjadi lebih selamat jika menyelaraskannya dengan apa yang disebut dengan hadis. An-Nawawi mengatakan, ucapan-ucapan Asy-Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh mengeluarkan uang dirham, yakni dalam zakat fitrah. Beliau menjawab, saya khawatir tidak sah menyelisihi sunnah Rasulullah. Ibnu Qudamah mengatakan yang tampak dari mazhab Ahmad bahwa tidak boleh mengeluarkan uang pada zakat. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Al-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Pendapat kedua, boleh mengeluarkan dalam bentuk uang yang senilai dengan apa yang wajib dia keluarkan dari zakatnya, dan tidak ada bedanya antara keduanya. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat pertama itu yang kuat. Atas dasar itu, bila seorang mujaki atau yang mengeluarkan zakat memberi uang kepada amil, maka amil diperbolehkan menerimanya jika posisi sebagai wakil dari mujaki. Selanjutnya, amil tersebut memberikan beras misalnya untuk mujaki dan menyalurkan kepada fukara dalam bentuk beras, bukan uang. Namun sebagian ulama membolehkan mengganti harta zakat dalam bentuk uang dalam kondisi tertentu, tidak secara mutlak, yaitu ketika yang demikian itu lebih bermaslahat bagi orang-orang fakir dan lebih mempermudah bagi orang yang kaya. Ini merupakan pilihan Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, boleh mengeluarkan uang zakat bila ada kebutuhan dalam maslahat. Contohnya, seorang menjual hasil kebun atau tanamannya. Jika ia mengeluarkan zakat 1/10 dari uang dirhamnya, maka sah. Ia tidak perlu membeli kurma atau gandum terlebih dahulu. Imam Ahmad telah menyebutkan kebolehannya. Beliau juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa, yang kuat dalam masalah ini bahwa mengeluarkan uang tanpa kebutuhan dan tanpa maslahat yang kuat maka tidak boleh. Karena jika diperbolehkan mengeluarkan uang secara mutlak,
maka bisa jadi si pemilik akan mencari jenis-jenis yang jelek. Bisa jadi pula dalam bantuan harga terjadi sesuatu yang merugikan. Adapun mengeluarkan uang karena kebutuhan dan maslahat atau untuk keadilan, maka tidak mengapa. Yang perlu diperhatikan ketika memilih pendapat ini harus sangat diperhatikan sisi maslahat yang disebutkan tadi, dan tidak boleh sembarangan dalam menentukannya sehingga berakibat menggampangkan masalah ini. Adapun ukuran dikeluarkan dalam zakat fitrah, dari hadis-hadis yang lalu jelas sekali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan ukuran zakat fitrah adalah 1 sya'. Tapi berapa 1 sya' itu? 1 sya' sama dengan 4 mud, sedangkan 1 mud sama dengan 1 cakupan 2 telapak tangan yang berukuran sedang. Berapa bila diukur dengan kilogram? Tentu yang demikian ini tidak bisa tepat dengan hanya bisa diukur dengan perkiraan. Oleh karenanya para ulama sekarang pun berbeda pendapat ketika mengukurnya dengan kilogram. Ada perbedaan pendapat tentang ukuran yang dikeluarkan dari jenis hintah, salah satu jenis gandum. Sebagian sahabat berpendapat tetap 1 sya', sementara yang lain berpendapat setengah sya'. Nampaknya pendapat kedua itulah yang lebih kuat berdasarkan riwayat. Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya bahwa Asma binti Abu Bakar dahulu di zaman Nabi, dia mengeluarkan zakat untuk keluarganya yang merdeka atau yang sahaya 2 mud hintah atau 1 sya' kurma dengan ukuran mud atau sya' yang mereka pakai untuk jual beli. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan di masa sekarang Al-Albani. Waktu mengeluarkan zakat yaitu menurut sebagian ulama bahwa jatuhnya kewajiban fitrah itu dengan selesainya bulan Ramadan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah itu sebelum salat sebagaimana dalam hadis yang lalu. Dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar menuju salat. Dengan demikian, zakat tersebut harus tersalurkan kepada yang berhak sebelum salat, sehingga maksud dari zakat fitrah tersebut terwujud, yaitu untuk mencukupi mereka di hari itu. Namun demikian, syariat memberikan kelonggaran kepada kita dalam penunaian zakat, di mana pelaksanaannya kepada amil zakat dapat dimajukan 2 atau 3 hari sebelum Id, sebelum sholat Id berdasarkan riwayat berikut. Dulu Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah kepada yang menerimanya, dan dahulu mereka menunaikan 1 atau 2 sebelum hari Idul Fitri. Bahwasanya Abdullah bin Umar menyerahkan zakat fitrahnya kepada petugas yang zakat dikumpulkan kepadanya 2 atau 3 hari sebelum sholat Idul Fitri, sehingga tidak boleh mendahulukan lebih cepat daripada itu. Walaupun ada juga yang berpendapat itu boleh. Pendapat pertama itulah yang benar, karena demikian praktek para sahabat. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id? Hal ini telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin, setelah salat, maka itu hanya sekedar sedekah atau sedekah-sedekah yang ada. Ibnu Qayyim mengatakan,
Konsekuensi dari dua hadis tersebut adalah tidak boleh menunda penunaian zakat sampai setelah sholat Id, dan bahwa kewajiban zakat itu gugur dengan selesainya salat. Inilah pendapat yang benar karena tiada yang menentang dua hadis ini, dan tidak pula yang menghapus, serta tidak ada ijma yang menghalangi untuk berpendapat dengan kandungan dua hadis itu. Dan dahulu guru kami Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat ini serta membelanya. Atas dasar itu, maka jangan sampai zakat fitrah diserahkan ke tangan fakir miskin setelah sholat Id, kecuali bila si fakir mewakilkan kepada yang lain untuk menerimanya. Sasaran zakat fitrah yang kami maksud di sini adalah masraf atau sasaran penyaluran zakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan sasaran penyalurannya adalah orang kafir miskin secara khusus. Sebagian lagi mengatakan sasaran penyalurannya adalah sebagaimana zakat yang lain, yaitu 8 golongan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 60. Ini merupakan pendapat As-Syafi'i, satu riwayat dengan Ahmad, dan dipilih oleh Ibnu Qudamah. Dari dua pendapat yang ada, nampaknya yang kuat adalah pendapat yang pertama dengan dasar hadis Nabi yang lalu. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Ibnu Qayyim mengatakan di antara petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat ini dikhususkan bagi orang-orang miskin dan tidak membagikannya kepada 8 golongan secomot-comot. Beliau tidak pula memerintahkan untuk, serta tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukannya. Demikian pula orang-orang yang setelah mereka. Atas dasar itu tidak diperkenankan penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan masjid, sekolah atau sejenisnya. Demikian difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Definisi fakir, para ulama banyak membicarakan hal ini. Terlebih kata fakir itu sering bersanding dengan kata miskin, yang berarti masing-masing punya pengertian tersendiri. Pembahasan masalah ini cukup panjang dan membutuhkan pembahasan khusus. Namun di sini saya akan sebutkan secara ringkas pendapat yang nampak lebih kuat. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal perbedaan antara fakir dan miskin sampai 9 pendapat. Di antaranya bahwa fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Di antara alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dahulu menyebut fakir daripada miskin dalam surat At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari yang terpenting. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera." Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka miskin padahal mereka memiliki kapal. Jadi baik fakir maupun miskin sama-sama tidak punya kecukupan, walaupun fakir lebih kekurangan dari miskin. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, punya sedikit kecukupan tapi kurang dari setengahnya. Sedangkan miskin adalah mendapatkan setengah kecukupan atau lebih tapi tidak memadai. Berapakah yang diberikan kepada mereka? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, maka mereka diberi seukuran yang membuat mereka
hilangnya kefakiran dan kemiskinan mereka. Maka diupayakan jangan sampai setiap orang muslim diberi kurang dari ukuran zakat fitrah itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang mengatakan wajib atas setiap muslim untuk membayar zakat fitrah kepada 12, 18, 24, 32 atau 28 orang atau semacam itu. Karena itu menyelisihi apa yang dilakukan kaum muslimin dahulu di zaman Rasulullah SAW. Para khalifah serta seluruh sahabatnya, tidak seorang muslim pun melakukan demikian di masa mereka. Bahkan dahulu setiap muslim membayar fitrah sendiri dan fitrah keluarganya kepada satu orang muslim. Sebuah pertanyaan ditujukan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah, apakah saya boleh menunaikan zakat untuk keluarga saya di mana saya puasa Ramadan di Saudi Arabia bagian timur, sementara keluarga saya di Saudi Arabia bagian utara? Jawabnya, zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat seseorang berada. Namun jika wakil atau walinya mengeluarkan di daerah tempat yang bersangkutan tidak ada di sana, maka diperbolehkan. Dalam presentasi ini saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan tentang zakat fitrah, yaitu zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, lelaki dan perempuan atau muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Karena fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah atau suci. Yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun balita. Berikut adalah syarat-syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Yang kedua adalah anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Yang ketiga adalah memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Yang terakhir adalah seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan, di mana saya jelaskan akan besar zakat fitrah, yaitu besar zakat fitrah yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar 1 sa' atau 1 sa' sama dengan 4 mud. Mud sama dengan 675 gram atau kira-kira setara dengan 3,0 liter atau 2,7 kg makanan pokok, tepung, kurma, gandum, akid atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Atau di sini mungkin kebanyakan orang pakai beras. Waktu pengeluaran zakat fitrah yaitu zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan salat Id. Jika waktu penyerahannya melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan adalah sedekah biasa. Di sini saya jelaskan juga penerima zakat. Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, kurimin, fisabilillah, ibnu sabil. Namun menurut beberapa ulama, khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada 2 golongan yang pertama, yakni fakir dan miskin.
Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah atau nilai zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuannya dikeluarkan zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat Islam. Sumber hadis berkenaan dengan zakat fitrah diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan satu sa dari kurma atau satu sa dari syair atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Diriwayatkan dari Umar bin Nafi dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu sa dari kurma atau satu sa dari syair atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar ditunaikan atau dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk sholat id. Diriwayatkan dari Hisam bin Urwah dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas atau memberi dan menolong lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu meminta-minta. Mulailah orang yang menjadi tanggunganmu, keluarga dan lain-lain, dan sebaik-baik sedekah adalah dikeluarkan dari kelebihan kekayaan yang diperlukan oleh keluarga. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan hamba sahaya dari orang yang kamu sediakan makanan mereka atau tanggunganmu. Hikmah diseraikan zakat fitrah. Di antara hikmah diseraikannya zakat fitrah adalah zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatnya. Yang kedua adalah zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin, sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmatnya. Yang ketiga adalah hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. Dan yang keempat adalah, di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang tergantung dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk. Demikian pula sebagai salah satu sarana pemberi makanan. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan tentang zakat fitrah. Banyak sekali hukum-hukum yang mengatur zakat fitrah, dan mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan zakat fitrah tepat pada waktunya, yaitu sebelum sholat id. Kita bisa melaksanakannya di masjid-masjid terdekat atau lembaga yang mengurus zakat fitrah. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu dan nilai yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua, khususnya saya pribadi dan umumnya para pendengar, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apabila ada kata yang salah atau tidak berkenan, mohon kiranya untuk dimaafkan, karena saya sebagai manusia tidak luput dari segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.